Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang teks tanggapan dan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Jika dalam pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara memberikan tanggapan, kemudian hal-hal apa yang harus ada dalam memberikan sebuah tanggapan dan bagaimana bentuk tanggapan itu, maka pada pertemuan ini kita akan menelaah struktur dan ciri kebahasaan dalam teks tanggapan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyimpulkan struktur teks tanggapan dan menyimpulkan ciri kebahasaan teks tanggapan. Nah, materi yang akan kita pelajari ada dua, yaitu yang pertama adalah struktur teks tanggapan, dan yang kedua adalah ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Anak-anakku, dalam setiap teks pasti memiliki struktur atau perangkat ya, yang ada di dalam teks tersebut. Dalam teks tanggapan, strukturnya hanya ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah konteks, yang kedua adalah deskripsi, dan yang ketiga adalah penilaian. Bagian yang pertama dari struktur teks tanggapan yaitu dinamakan dengan konteks. Pengertiannya, konteks itu merupakan bagian yang isinya adalah mengenai di mana, kemudian kapan, kemudian bagaimana hal itu terjadi, jenis peristiwa atau hal apa yang ditanggapi. Sebagai contoh adalah kita akan menanggapi tentang masalah sosial, teknologi, budaya, atau seni. Jadi intinya pada bagian konteks ini berisi tentang objek apa yang kita berikan tanggapan. Atau secara ringkas, bagian konteks itu dalam teks tanggapan berisi pernyataan umum yang berkaitan dengan masalah yang disampaikan. Nah, kemudian pada bagian yang kedua dari struktur teks tanggapan yaitu deskripsi. Deskripsi ini berisi tentang penjelasan, ya, penjelasan yang lebih terperinci mengenai apa, bagaimana, kemudian intinya dari apa yang kita atau objek dari yang ditanggapi itu dipaparkan secara jelas. Tentunya berdasarkan pandangan dari penulis. Sebagai salah satu contoh, ketika kita menanggapi objeknya adalah sebuah karya sastra misalnya ya, atau mungkin sebuah karya lukis, maka pada bagian deskripsi ini secara jelas kita mendeskripsikan, menggambarkan, atau memaparkan tentang apa yang kita amati tersebut. Kemudian kita tanggapi. Nah, itu adalah pada struktur yang kedua. Kemudian struktur yang ketiga atau struktur yang bagian yang terakhir dari struktur teks tanggapan yaitu berisi penilaian. Nah, inilah inti dari sebuah tanggapan itu. Karena dalam bagian ini maka kita akan mengulas. Nah, mengulas atau menilai apa sih objek, seperti apa sih objek yang kita tanggapi itu, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Nah, di dalam bagian inilah terdapat inti dari tanggapan, yaitu kita akan memberikan kritikan atau pujian. Dan jangan lupa pada bagian ini kita harus memberikan penegasan terhadap objek tanggapan kita. Kita cenderung untuk memberikan atau mengarah kepada kelebihannya atau kekurangannya. Nah, itu pada bagian yang ketiga. Kemudian, ciri kebahasaan dari teks tanggapan itu sebenarnya secara garis besar hanya ada 2 hal saja, yaitu yang pertama menggunakan kalimat deskripsi.
Nah, kita sudah mempelajari jenis kalimat ini pada semester 1 ya, kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan sesuatu yang ada itu secara rinci dan jelas. Kemudian yang kedua, itu menggunakan kata-kata yang mengungkapkan penilaian. Penilaian itu berisi pujian dan kritikan. Nah, ini inti dari ciri kebahasaan dalam teks tanggapan. Hanya ada dua ini. Nah, kemudian kita perhatikan contoh dari struktur teks tanggapan. Baca dengan baik ya. Kita akan memberikan satu teks yang judulnya adalah Lukisan Pemandangan Flores karya Basuki Abdullah. Jadi ini yang ditanggapi adalah sebuah karya lukis. Nah, kita lihat pada bagian konteks, silahkan dibaca dulu, dicermati dengan baik. Bagian konteks, nih ya. Nah, sesuai dengan pengertian tadi, ini isinya adalah apa dan bagaimana secara umum, pernyataan secara umum tentang objek yang kita tanggapi. Ini ya, secara umum kita mencantumkan bagaimana si pelukis, ya. Kemudian ciri khasnya, bagaimana tipikal lukisannya. Ini bagian konteks. Kemudian bagian deskripsi. Nah, isinya adalah informasi data. Nah, ini kita gambarkan secara terperinci. Penggambarannya dari lukisannya bagaimana sih? Nah, ini diinformasikan di dalam bagian ini. Nah, jadi seperti ini ya. Lukisan ini menggambarkan keindahan Pantai Flores dengan apa adanya dan seterusnya. Di dalam lukisan itu ada hutan, bukit, pantai, lautan, ya. Kemudian pohon-pohon meliuk ke sana kemari, ditempatkan di bagian paling depan. Nah, bukit dijejerkan dengan kekuatan pengarah pandangan. Nah, ini ya. Ini adalah penggambaran dari isi objek yang kita tanggapi. Termasuk di sini ada warna ya, warna bebukitan, kemudian langit ya. Langit biru yang diselimuti awan putih. Ombak yang digambarkan dengan cara yang kuat dan seterusnya. Nah, ini semuanya adalah deskripsi. Silahkan dicermati dengan baik. Nah, kemudian pada bagian penilaian. Nah, kita melihat di dalam contoh teks ini, penilaian itu bisa berisi pujian atau kritikan. Dan kebetulan di dalam teks ini semuanya adalah tentang pujian. Kalimat pujiannya jelas di sini, komposisi disusun secara apik dan berhasil membuat semua keindahan tanpa menjadi berisik. Ini ya. Kemudian ini ada kalimat menjadi karya naturalis yang indah dan apik. Ini merupakan jenis kalimat pujian. Jadi penilaian di dalam teks ini mengarah kepada pujian terhadap objek yang diamati. Nah, demikian materi kita pada kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Semoga diberikan pemahaman yang baik dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.